Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Andika Prabowo dengan NIM 15012132211 dari kelas AB 4510. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Agung Agung Augustrianto S.E M.B.A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Good Corporate Governance. Topik pembahasan kali ini ya pengertian definisi kebijakan organ korporasi, RUPS, direksi, dewan komisaris, manfaat, dan tujuan. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. Dengan implementasi GCG atau penerapan GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders efforts. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Definisi Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara terminologi dapat diartikan secara harfiah, yaitu good berarti baik, corporate adalah perusahaan termasuk di dalamnya adalah bank, dan governance yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan atau bank yang baik. Seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders di suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar. Terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKZ, yaitu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang ditimbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Organ korporasi. Organ korporasi ada 3, yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris. RUPS. Pengertian RUPS, organ tertinggi perseorangan dan forum pengambilan keputusan yang penting yang berkaitan dengan investasi para pemegang saham yang akan berpengaruh pada kebijakan operasional perseorangan. Fungsi RUPS menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban direksi dan atau dewan komisaris, mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan dewan komisaris, menetapkan remunerasi anggota direksi dan dewan komisaris, menunjuk akuntan independen. Tujuan RUPS yaitu pembahasan berbagai laporan yang bertujuan untuk perencanaan eksekusi dan evaluasi kerja. Direksi, pengertian direksi, organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseorangan untuk kepentingan perseorangan sesuai dengan maksud dan tujuan perseorangan serta mewakili perseorangan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Fungsi direksi, fungsi utama direksi adalah mengelola korporasi secara independen dan profesional untuk kepentingan korporasi dan para pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menciptakan nilai korporasi secara berkelanjutan, yaitu satu, merumuskan visi dan misi serta memilih strategi untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi korporasi. Yang kedua, menerjemahkan visi, misi, dan strategi korporasi menjadi suatu rencana laba jangka panjang dan menjabarkannya ke dalam rencana laba jangka pendek. Yang ketiga, memimpin pengelolaan implementasinya. Yang keempat, memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal korporasi dipatuhi dan berjalan sebagai mestinya. Dan yang kelima, memastikan ketepatan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan atas risiko yang dihadapi oleh korporasi, termasuk di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam, menerbitkan piagam direksi yang merinci peran dan tanggung jawab. Yang ketujuh, pada saat yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, tergolong, dan gender. Dewan Komisaris, pengertian organ korporasi yang peranannya adalah melakukan fungsi pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi atas aktivitas pengelolaan. Fungsi nasihat diberikan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Nasihat yang diberikan tidak mengikat dan tidak dijalankan oleh direksi, tetapi Dewan Komisaris wajib untuk meminta alasan atas tidak dilaksanakan nasihat.
Fungsi pengawasan, satu, mereview dan menyetujui visi misi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh direksi serta pencapaiannya. Dan yang kedua, mengawasi kebijakan dan implementasi pengendalian internal. Dan yang ketiga, mengawasi dan memantau profil risiko perseroan. Manfaat Good Governance memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan ke depan. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban stakeholder, adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara legitimate, meningkatkan legitimate perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan, menciptakan daya tarik investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka, dengan dukungan proses bertanggung jawab. Tujuan Good Corporate Governance, optimalisasi nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan, memberdayakan fungsi dan kemandirian organ perusahaan sehingga pengambil keputusan berdasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko perusahaan secara lebih hati-hati atau prudent, akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip DCG, mendorong perusahaan melakukan mekanisme check and balance pada setiap fungsi dalam proses bisnis di tiap level maupun fungsi, mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, efisien, dan berbudaya demi tercapainya visi dan misi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan secara nasional maupun internasional yang berdampak pada peningkatan daya saing, kepercayaan pasar, mendorong arus investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.